Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat semua, bertemu lagi dengan saya Farid Salman. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas tentang ekonomi setelah corona, gitu kan ya. Nah, itu mungkin kita masih bertanya-tanya kira-kira seperti apa gitu kan ya setelah corona, ekonomi terutama. Ya, yang pertama di sini ya, saya tampilkan sebuah grafik ya. Ini judul grafiknya The impact of coronavirus on stock market since the start of the outbreak. Gitu. Jadi dampak virus corona pada pasar saham sejak mulai penyebaran virus tersebut. Gitu. Nah, di sini kita lihat ini merupakan di tahun 2020 ya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Kemudian Nikkei ini untuk pasar saham Jepang, Dow Jones ini untuk pasar saham Amerika, VTSE ini untuk Inggris gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa semuanya ini mengalami drop gitu ya. Minus 22,2%, minus 24,1%, minus 28,8%. Itu tanggal 1 April 2020. Tuh. Nah, ini sumber beritanya. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri seperti apa gitu kan ya. Nah, ini saya dapat datanya juga. Nah, di Indonesia IHSG, indeks saham gabungan. Nah, di sini kita lihat bahwa Indonesia untuk indeks saham gabungan ini kita lihat dari 5 tahun ya. Nah, dari 2016 sampai 2020 ini secara rata meningkat nih ya. Nah, kemudian ketika di sini nih 2020, nah ini nih mulai terjadi penyebaran virus corona. Nah, kita lihat di sini indeks saham gabungan ini turun gitu ya. Turunnya berapa? Nah, coba kita lihat datanya. Nah, ini dia ya. Ini sebagai baseline, sebagai garis acuan kita untuk mengukur ya. Ini sekitar di bulan Februari ya 2020. Ini pembukaannya di nilai 6.283,58. Kemudian terpuruknya itu di sini di akhir Maret gitu ya, di akhir Maret 2020 ya. Ini mencapai 3.937,63 ya, atau di sini dia mengalami drop sebesar minus 37,33% gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini dari sini pertengahan Maret sampai dengan April. Nah, ini kita lihat grafiknya udah mulai meningkat nih. Udah mulai meningkat gitu, tapi masih belum kembali ke posisi awal gitu yang ini gitu. Kayak kalau ini sebagai acuannya, sebagai baseline-nya kita lihat ini 4.501,92. Ini Selasa 21 April gitu ya. Ya, ini ada jamnya pukul 15.14, jam 3.14 sore gitu. Nah, ini juga masih minus ya, dari baseline-nya minus 28,35% gitu. Jadi sebenarnya ini memang bukan kondisi di Indonesia aja, kondisi di dunia juga mengalami penurunan pasar saham yang sama gitu. Cuman bedanya di Indonesia alhamdulillah nih dia mengalami peningkatan ya. Ini lumayan meningkat nih dari puncak dropnya, dari yang terdalamnya nih, koreksi yang terdalam dari akhir Maret. Nah, dia meningkat gitu ya, walaupun di sini sedikit menurun sih ya gitu. Oke, kemudian nah ini saya mau tampilin sebuah GDP ya. GDP ini gross demand product gitu, atau bahasa Indonesianya produk domestik bruto gitu ya. Itu artinya itu PDB, produk domestik bruto, harga atau nilai ya, nilai dari sebuah barang atau jasa di dalam negeri tersebut selama periode tertentu, biasanya selama setahun gitu. Nah, ini kita lihat jadi setelah mengalami corona di sini ya, ini mengalami perubahan bentuk GDP-nya ini yang bisa dibilang tuh agak aneh-aneh lah gitu. Ada yang bentuknya V shape, ada yang bentuknya L shape gitu. Nah, ini akibat dari ini sebelum corona ya. Jadi sebelum corona juga udah mengalami krisis nih dari beberapa negara. Misalnya kita lihat di Kanada. Di Kanada di sini berarti tahun 2010 ya. Tahun 2010. Nah, kemudian dia sebelum mengalami krisis ya, pre-crisis growth trend. Nah, sebelum mengalami krisis tren ini meningkat gitu. Nah, di tahun 2010 dia sempat turun gitu ya. Kemudian sempat turun. Nah, kemudian dia mampu bangkit lagi nih gitu. Terus kembali lagi ke posisi awal
gitu ya. Penjelasannya di sini. V-shape in 2008, Canada avoided a banking crisis. Credit continued to flow and capital formation was not as significantly disrupted. Avoiding a deeper collapse helped keep labor in place and prevented skill atrophy. GDP dropped but substantially climbed back to its pre-crisis period. This is typical of classic V-shaped shock, where output is displayed but growth eventually rebound its all paths gitu. Jadi intinya di sini dia sempat mengalami penurunan dulu gitu ya. Ya jadi di sini GDP-nya itu sempat mengalami drop turun, tetapi kemudian dia ini balik lagi gitu ke posisi awalnya gitu ya. Nah ini disebut dengan V-shaped shock gitu. Kemudian yang parah ini ya Greece, Yunani. Itu dia mengalami L-shape gitu. Kita lihat di sini. Nah, ini pre-crisis growth trend. Ini sebelum corona ya, karena ini sekitar tahun 2010 nih. Ini 2010 ya. Sebelum corona. Kalau sekarang nggak tahu ya, soalnya datanya belum diupdate lagi. Ini terakhir 2019 gitu. Nah, di tahun 2010 sama ya, ini sebelum terjadi krisis ya, trennya sebenarnya begini nih, meningkat. Nah, ketika di tahun 2010 kira-kira ya. Nah, dia mengalami drop. Itu drop, dan dropnya ini mengalami penurunan gitu ya. Dan penurunan ini nggak mengembalikan dia ke posisi awal gitu ya. Nih penjelasannya di sini. L-shape. Greece is the third example and by far the worst shape. Not only has the country never recovered its prior output path, but also its growth rate has declined. The distance between old and new path is widening, with lost output continuously growing. This means the crisis has left lasting structural damage to economy supply side, capital input, labor input, and productivity are repeatedly damaged. Greece can be seen an example L-shape, by far the most pernicious shape gitu ya. Ya udah, jadi di sini dia intinya nih, the distance between all, jadi jarak antara yang ini nih sebelum krisis dan yang baru ini ya. Ini semakin lama semakin melebar gitu ya, dengan jarak yang semakin jauh gitu ya. Nah ini disebut dengan model L-shape gitu. Kemudian apa penyebab dari shock geometri tersebut gitu ya. Nah sebabnya ini kita baca nih penjelasannya di sini. So what drives shock geometry as an above? The key determinant is the shock ability to damage economy supply side, and more specifically capital formation. When credit intermediation is disrupted and the capital stock doesn't grow, recovery is slow, worker exit the workforce, skill are lost, productivity is down, the shock become the structural. Ya, jadi sebenarnya kondisi seperti ini ya, itu disebabkan beberapa hal ya. Pertama nih, ekonomi supply gitu. Jadi penawaran. Jadi untuk barang yang diproduksi ya, atau ada gangguan berkaitan dengan penawaran gitu ya. Bisa karena distribusi yang terganggu, atau karena proses produksinya yang terganggu, atau bahan-bahan mentahnya yang terganggu. Pokoknya ada masalah di supply gitu ya, atau ada di penawaran gitu ya. Atau lebih spesifik lagi nih, capital formation. Nah, capital formation ini berkaitan dengan GDP sebenarnya gitu ya. Jadi di sini kita lihat memang GDP-nya ini dia terus menurun gitu ya. Nah, di sini juga dibilang when credit intermediation is disrupted gitu. Jadi ketika credit intermediation tuh kayak cicilan kredit gitu ya. Cicilan kredit ini terganggu gitu ya. The capital stock doesn't grow, dan tadi capital stock itu berkaitan dengan saham ya. Jadi di sini pasar sahamnya nggak tumbuh gitu ya. Terus recovery-nya juga lambat gitu. Kemudian pekerja-pekerjanya itu terpaksa untuk keluar gitu dari pekerjaannya ya. Terus kemudian produktivitas dari suatu perusahaan juga terganggu. Nah ini mengakibatkan nih shock geometri gitu. Hal-hal tersebut yang menyebabkan dia mengalami shock geometri dalam GDP-nya gitu. Nah kemudian kalau di Indonesia sendiri gimana? Oh, Indonesia nih ya. Indonesia nih di tahun 2018 ini luar biasa nih. Ini peningkatannya terus melesat nih, terutama di sini ya. Di sekitar tahun 2000 nih terus melesat sampai GDP Indonesia atau produk domestik brutonya itu 1042 triliun US dollar gitu.
melebihi Singapura dan Malaysia. Tapi ini data tahun 2018. Yang sekarang setelah terjadi corona sekitar di tahun 2020 atau 2019, nah ini datanya belum diupdate lagi gitu ya. Kemudian apa nih dampak terjadinya corona ya. Jadi di sini ada nih sumbernya ya. Dia menggambarkan kira-kira tuh seperti apa sih nanti ke depan gitu setelah corona gitu. Nah, di sini dia menggambarkan ada dua hal yang penting ya. Ini pertama dari nilai value sama nilai ini ya, nilai centralis gitu. Centralization gitu ya. Jadi pertama value ini ya, ekonomi ini kita mau arahkan kemana nih? Apa kita mau arahkan untuk peningkatan nilai tukar uang gitu ya, supaya meningkat GDP-nya misalkan gitu, atau ekonomi ini kita arahkan untuk menjaga kehidupan gitu ya, menjaga kehidupan. Jadi kita fokus kepada kesehatan masyarakat gitu. Nah, kemudian untuk sentralisasinya gitu ya, ada yang sentralisasinya ini terpusat ya, ada juga yang sifatnya ini menyebar gitu ya. Nah, ini kategorinya ada yang ini state capitalism, jadi bentuknya itu kapitalisme. Kemudian ada juga bentuknya sosialisme, ada juga nih barbarism ya, barbar. Kemudian ada mutual aid. Nah, mutual aid ini saling membantu satu sama lain gitu ya. Nah, ini kita baca for futures. To help us visit the future, I am going to use the technique from the field future studies. You take the factor you think will be important driving the future, and you imagine what will happen under different combination this factor. Ya, jadi intinya dia apa nih bagian yang terpenting gitu ya untuk ya untuk nih future studies untuk kedepannya seperti apa. Nah, dia mengambil dua faktor ya yang menurut dia penting untuk menggambarkan masa depan itu seperti apa gitu. Dan kombinasi dari kedua faktor itu ya tadi menghasilkan ini ya beberapa kombinasi nih, 4 kombinasi gitu. The factor I want to are value and centralization. Value refer to whatever is guiding principle of our economy. Do we use resources to maximize exchange and money, or do we use to maximize life? Centralization refer to ways that things are organized, either by a lot of small unit or one big commanding force. We can organize the factor in the grid, which can then be populated with scenario, so we can think about what might happen if we try to respond coronavirus with the 4 extreme combination gitu. Nah, jadi intinya menurut dia faktor yang penting tuh ini value dan sentralisasi gitu. Nah, value ini atau sebuah nilai ini berkaitan dengan ini prinsip prinsip-prinsip yang mengarahkan ekonomi kita gitu ya, guiding principle of our economy, prinsip-prinsip yang mengarahkan ekonomi suatu negara gitu ya. Yang pertama ya di sini dibilang bahan-bahannya, misalnya bahan-bahan mentah gitu ya, itu yang masih belum diolah gitu ya, itu dimaksimalkan untuk apa? Untuk mendapatkan uang atau untuk meningkatkan ekonomi gitu kan, untuk meningkatkan GDP untuk itu, atau untuk ini maximize life, atau untuk memaksimalkan kehidupan, artinya untuk fokus menjaga kesehatan masyarakat gitu. Kemudian untuk nih sentralisasi ini ada 2 cara ya. Yang pertama untuk organisasinya nih ada yang small unit ya, jadi organisasi kemasyarakatan aja, atau ada satu komando ya, komando besar, itu komando dari pemerintah gitu ya. Nah, kemudian yang pertama nih ya, yang ini state capitalism gitu, centralized response prioritizing exchange value. Jadi di sini pemusatannya tetap ada di pemerintah gitu ya. Terus prioritasnya itu untuk mengejar uang gitu ya. Untuk perputaran ekonomi terus berjalan gitu. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau state capitalism, jadi di sini kan mekanisme pasar atau ekonomi itu kan diserahkan ke pasar gitu. Nah, ketika terjadi corona gitu kan. Nah, perusahaan itu kan enggak terhambat gitu ya memproduksi suatu barang gitu, karena banyak pekerja-pekerjanya yang sakit gitu. Nah, sedangkan
si perusahaan ini dia butuh untuk bayar karyawan tersebut. Nah, ini sebaiknya, nah dimaksudnya di sini nih, pemerintah ini memberikan sebuah interupsi gitu, memberikan sebuah interupsi atau memberikan sebuah dana talangan gitu, ya untuk tadi memberikan dana talangan kepada perusahaan tersebut ya untuk untuk dia membayar gaji karyawan-karyawannya kayak gitu. Nah, jadi di sini dia tetap untuk perputaran ekonomi untuk mencari uang gitu. Tapi di satu sisi gitu ya, dia coba untuk memberikan ibaratnya fasilitas kesehatan lah untuk masyarakatnya gitu. Atau yang kedua ini barbarism tuh, ini decentralized response prioritizing exchange value gitu. Jadi dia hanya memprioritaskan memprioritaskan untuk mencari uang untuk perputaran ekonomi gitu. Sedangkan pekerja-pekerja yang sakit itu enggak dihiraukan, dibiarin aja terus bekerja aja gitu. Nah, ini akibatnya parah nih. Yang pertama rumah sakit bakalan banyak gitu kan, bakal penuh gitu, mungkin nggak bisa menampung jumlah orang yang sakit gitu. Nah, kemudian dampaknya itu juga akhirnya juga ekonomi juga nggak bisa berjalan kalau orang sakit terus dipaksa buat kerja gitu kan. Nah, ya. Kemudian ada juga ini state socialism, centralized response prioritizing the protection life. Jadi dia nggak memikirkan lagi, kalau nasionalisme ini nggak perhatikan lagi, nggak mengejar nilai dari suatu uang gitu ya. Jadi dia prioritas untuk protection life, untuk kehidupan, untuk menyembuhkan masyarakatnya gitu. Nah, ini 100% gitu ya ditangani oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah memang memberikan gitu ya, bukan berupa dana talangan lagi, memang untuk diberikan untuk bayar misalnya perusahaan yang nggak punya income, nah diberikan dari pemerintah gitu untuk bayar gitu ya. Nah, atau di sini mutual aid gitu. Kalau mutual aid the strategic response prioritizing the protection of life. Jadi tetap dia memperhatikan kesehatan masyarakatnya, tapi ini nggak dari pemerintah, tapi ini dari organisasi masyarakat. Jadi organisasi masyarakat punya kesadaran. Nah, terus dia memberikan bantuan-bantuan gitu ya. Kalau kayak gini kelemahannya gimana? Kelemahannya itu mobilisasinya kurang gitu, karena kan jangkauannya luas gitu suatu negara. Kalau cuman organisasi masyarakat aja nggak bisa menjangkau semuanya gitu. Ya udah, baik guys. Nah, ini ada tadi ya 4 gambaran tentang ekonomi tuh. Nah, ini sumbernya dari sini ya. Silakan kalau mau dicek sendiri tuh. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.